nampilin itu langsung ke bumper dan langsung ke drop zone yang kayak gini. Iya, ini memperlihatkan ya, drop zone semua tim tampaknya nggak pakai melihat arah pesawat, kembali digocek lagi. Ini udah gocekan keberapa ya? Udah pakai, wah udah banyak lah gocek-gocekannya, udah nggak ngerti gue jurus-jurus apa yang dipakai. Gue udah nggak ngerti lagi genjutsu yang dikeluarkan oleh pihak sana. Sampai tertipu gitu ya. Sampai kita tertipu, semua tim production juga tertipu dengan genjutsu yang dikeluarkan. Dan tidak begitu menyebar drop zone-nya karena pesawatnya pelit banget, hanya mengambil 1/4 dari 6x6 VKD. Ya, ini Aura yang paling kasihan sih. Mereka kan perlu nyampe ke Zabava dan juga Port. Ini bakal cukup menyulitkan tim Aura pada kali ini. BTR seperti biasa, Volnova tidak berubah, selalu always. Dan untuk tim Aero nyampe, apa tuh? ASTPD sama satu tim tuh ada warna merah. X kah? Itu X kah itu? X ya, X? Iya, X. Aura fight, Aura smile. Mereka bakal fight lagi cuy. 2 orang dempet, 3 orang dempet, 1 orang nge-split dan langsung di-spray. Ada satu pemain dari tim Puyat yang langsung mendapatkan weapon dan langsung men-secure 1 kill pertama mereka. Langsung tanpa berlama-lama kita bakal lihat ke ini fight di awal permainan. Tampaknya Vikendi kali ini nggak akan terlalu banyak cerita nggak jelas dari Ghost sama Pasta. Tapi kita bakal fokus ke fight antara tim X dan juga tim ASTP. Wow, tapi lihat dari Roy, dia cukup pede karena dia udah punya vest level 3, helm level 2 juga bakal ada body system juga untuk masuk menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Spray down, Rebis mendapatkan 1 dan langsung mengganti weapon dengan weapon yang lain. Jump shoot yang sukses, threat knock terjadi, 1 tumbang dari tim Puyat. Iya, kita banget dari tim X kali ini menyisakan 2 main lagi, knock lagi, Pinia tinggal misalkan seorang Cahaya Daulan. Dia punya 1 korban, bakal langsung N1 men-secure point bagi tim X dan akankah dia menambah jumlah kill-kill lagi. Tanpa kedua pemain ditumbangkan, saling menumbangkan kali ini dan dua-duanya bonyok banget pas, dua-duanya bonyok parah. Sama-sama bonyok, 2 tuker 2 loh. 2 tuker 2 dan ternyata dari Daulan tidak ingin melakukan revive, dia ingin melakukan fight terlebih dahulu, sedikit melakukan pick tipis, tapi 2 orang yang harus dihadapin dari arah sebelah kiri, jump shoot dan Xavier Team menjadi tim pertama yang pulang ke arah Wah, kotaknya ditembak, taunting. Barbar Gaming, taunting gaming is real. Bukan Cywar. Bukan Cywar, yang tadi namanya taunting. Taunting, masuk kelasnya udah klasifikasi taunting. Betul, sama seperti yang dilakukan sama tim dari SA waktu itu. Nembakin kotaknya. Nembakin kotaknya BTR waktu itu. Yang kalau katanya dia kenapa ngebug. Ngebug. Itu hal konyol, alasan macam apa? Berarti tadi dari tim Puyat itu ngebug tembakannya. Oh, ngebug. Makanya nembakin kotak. Nyamperin kotak, tembakin ngebug. Itu ya? ngebug. Bagi tim SA itu. Oke. Oke, kita melihat dari circle-nya. Ini benar-benar tidak menguntungkan sih, Flo. Nggak menguntungkan buat tim yang turun di bagian utara. Box Gaming sangat dirugikan. Bahkan kali ini dari Aura mereka harus berbagi tempat di Ramon Kresnik dengan tim Yangon Galacticos. Betul, kita bakal kayak ini membagi Mon Kresnik. Berempatnya udah miskin, Bas. Apalagi berlapan dibagi dengan tim YG. Itu bakal sedikit kelewatan sih membagi looting-lootingannya. Ya gue berharap game kali ini Aura bisa scrapping dengan efektif, dapetin looting yang cukup memadai dan bisa mencari cara gimana mereka bisa memaksimalkan lootingan mereka. Nggak usah kaya-kaya banget deh, yang penting cukup aja. Kalau gue jadi BTR, gue bakal ambil seberang jembatannya kanan kiri. Jadi bisa dikontrol dengan bagus. Karena mereka berada di center dari circle yang pertama. Oke. Kita bakal lihat sih gimana ya. Wait, Aura juga punya pemikiran yang sama kayaknya untuk mengambil di daerah jembatan dekat Volnova, di mana salah satu pemain BTR tadi udah mulai nge-scout ke bagian seberang dari Volnova. Aero, sorry, Aero Wolf. Pak ini kayaknya PMPL paling ribet ya, ada Aero, ada Aura. Iya, untung Auro belum ada di sini nih. Kalau ada Auro sih ya udah. Iya. Auro. Nggak, masa kalau di PMPL ID kan gini kan, kita kan jarang menyebut Iron Aura bersamaan. Betul. Gak setiap kali. Jarang di-mention terus-terusan. Iya, kalau ini kan kita kan Spotlight. Spotlightnya emang 3 Aero, Aura, BTR gitu. Betul. Kan. Yang sering kita ulang-ulang berkali-kali tanpa bosan. Kita sebut terus-menerus Aura, Aero, Auro. Makin pusing. Kalau ada tim namanya Auro, wah. Waduh. Aero Wolf, Auro Wolf. Aero bertemu Aura. Ntar ketemu hot lagi. Pushing bosku. Dan ini dia daerah Goroka. Iya, kita juga lagi ngapalin ya drop zone di Goroka tuh yang enak kayak gimana ya. Karena dari The Caster juga turunnya di Goroka. Sentral. Langsung nih Sentral. gua omongin The Caster kalau turnamen turunnya di Goroka di Vikendi. Nggak mau perang, nggak usah turun Goroka. Iya.
Tapi tolonglah kasih kita Goroka. Karena itu close combatnya. Close combat early-nya kita tidak terlalu bagus soalnya ya. Yang angkat cuma Eldoge, itu pun Udah. kalau dia nggak ngantuk. Kalau ngantuk, Kalau ngantuk cupunya keluar. Pak. atau nggak ini, lagi nggak galau. Oh iya lagi nggak. Karena belakangan Belakangan hari lagi ini suka galau sering dia. galau ya. Iya. Lagi galau. Bahkan belakangan hari ini saking galaunya kalau kalian perhatikan Eldoge itu dia nggak mencukur kumis, Iya. jenggot, dibiarkan terbengkalai begitu aja. Ada apa dengan dia hari ini? Gue nggak ngerti, kayaknya penuh cobaan hidup dia saat ini. Oke lah kita bahas gamenya lagi karena enak ya nggak ada orangnya kita gibahin aja. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini Geek Fam yang sudah berpindah-pindah tempat beberapa kali, mereka mempunyai 3 vehicles plus ada satu Dacia tuh. Itu adalah emas, Harta kendaraan karun. emas, harta karun yang ada di Vikendi. Itu kalau udah pedasi ya itu harta karun yang Kok banyak ya? terbaik lah. Kok ini tiba-tiba gue udah ngelihat ada beberapa Dacia yang dipunya sama beberapa tim. Kayaknya showroomnya BTR diterobos deh. Oke, kita lihat Dibongkar. BTR punya Dacia atau enggak? Ya, Nyangkut. ya, ya. Mundur, Majuin. maju. Gue udah kayak ngeliat Mr. Bean maju-mundurin mobil tau gak lo? Terabas aja Iya, lah. terobos ya. Tabar. Terabas aja, nggak peduli mobil sekitarnya lecet atau mobilnya lecet tuh nggak peduli. Yang penting mobilnya bisa jalan lagi. Iya, yang penting bisa jalan dan lanjut lagi ya. Oke, kayaknya dari Aero mereka bakal rotasi lagi, tapi jaraknya Aero, posisinya Aero ini deket banget sama Bigetron. Terus nggak ketemu Satu lah. pemain BTR. Baik lagi ya, kita tidak pernah mendukung timing. Tapi kalau dari Indo ketemu Indo, kalau bisa nanti lah. Tolonglah nanti aja lah. Dan udah mulai ngeri-grup sepertinya. Tadi Microboy berarti yang membuka jalan buat Bigetron. Betul? BTR ini apapun role-nya bisa ya. Yang nge-scout siapa aja dah. Yang udah siap duluan itu yang bakal nge-scout. Roll sejati BTR, 4-4 itu carry. All roll. Ya, overall. All roll. Carry pokoknya. Pokoknya bisa Carry ngapain semuanya. nih? Carry kan carry tim. Betul. Karena semua bisa nge-carry untuk tim Bisa. mereka juga. Oke, kita bakal lihat kali ini dari Aerowolf dan juga tim BTR yang sudah mulai berdekatan. Bahkan ada V-Gaming juga di sekitar mereka, tapi jarak V-Gaming cukup jauh dibandingkan jarak antara BTR dan juga tim Aerowolf. Iya, kita bakal lihat ini juga dari tim Aero. Tampaknya ada tembakan yang sudah kena ke arah Potato. Lagi melakukan boosting juga. Memastikan nyawanya full dan tampaknya baru satu tim dipulangkan secara utuh dan juga ASTP doang yang dipulangin 2 anggota mereka. Berulah lagi lah mobilnya segalanya. Pimai. Crispy car pula. Tolong katanya. Guys, ada yang punya mobil? Ah ini dia ditabrak. Ngeng. Tur. Duar akhirnya. Katanya, thank you bro dibantuin. PUBG rasa crash gear ya. Oke, udah mulai tabrak-tabrakan tuh mobil. Kodok sama kodok tabrakan barusan. Dan Microboy belum melakukan healing dan akhirnya menggunakan medkit. Kalau lu Flo, lu bakal pakai medkitnya atau lu pakai bandage-nya? Bandage dulu, mungkin nanti. Habisin bandage dulu ya. Iya. Itu bakal ada dari tim box juga bakal langsung terobos aja lah kali ini dengan kendaraan yang mereka miliki. 4 kendaraan. Langsung mereka Sunmori tapi nggak barengan Sunmorinya. Hanya Betul. setim doang. Sunmorinya Segrup hanya doang, satu tim segrup. doang, nggak 2 grup ya. Nggak 2 komunitas bergabung. Weh, Apa tuh? atasnya makin ramai. Tadi cuma 2 tim di atas, terus tiba-tiba sekarang Aura Sabar. yang tadi Demon Kresnik sama Yangon, Aura memaksakan untuk menuju ke arah Zabava dan juga Port. Sabar. Erik itu nih Goroka. Udah beres looting. Kayak masih kurang kaya kah sampai ke atas? Gue heran apakah Goroka jadi kota yang miskin untuk kali ini. Kayaknya kita main kaya banget pas kali 2. Iya, kali 2 kaya banget. Atau mereka nyari kendaraan kali pas. Mungkin Goroka ya. agak susah Dengan ya. pikiran nggak mungkin ada yang ke Zabava jauh banget gitu. Betul, tapi ternyata Ada yang ke Zabava. ter-HBD mereka nih. Kalau sampai kena tangkap sama Aura, tapi kita bakal lihat lah perkembangan antara Erik dan Aura seperti apa di daerah utara Vikendi, apalagi dengan zona yang sudah mulai menghimpit mereka juga. BTR tampaknya juga sudah berdekatan dengan tim Aero dan mungkin akan bertemu nanti ketika zona memaksa mereka berpindah. Tapi sementara enak sih mereka, masih aman untuk kedua tim kali ini. Enaknya banget gak? Cukup enak lah. Cukup enak lah ya. Iya, Nggak nggak pakai banget lah ya. nggak pakai. Nggak Kurang, pakai kurang. banget, Oke. Wah, kayaknya kita harus membuat cerpen lebih panjang lagi karena entah kenapa ya. Kalau di weekend ini Blue Zone kayaknya lama banget. Gua heran gitu. Tapi kalau di map-map lain kayaknya cepet banget. Cepet banget ya. Kita bakal lihat sih kayak gimana perkembangannya nanti karena sementara waktu kita bakal lihat dari PW. PW88 juga bakal nge-rush ke arah Awas. tim TS. Ah, Wah, hampir kan? Korpai kena loh. Hampir aja Hmm. kenok. Itu kalau Korpai kena itu bisa di end langsung Ya, tuh. nggak jadi mundur tuh pasti mobilnya. Pasti bakal kenok ya udah. End dulu deh lumayan 1 poin dan Koropai langsung mengurungkan niatnya untuk naik ke atas bukit. Dia lebih milih untuk melakukan healing terlebih dahulu dan Luis tertangkap dikonfirm menjadi sebuah kill. Yangon Galacticos mendapatkan poin pertama mereka. Yes, kita bakal lihat kayaknya juga sudah total 8 orang di belakang ke arah lobby. Tinggal total masih ada 56 yang masih live dari 15 tim yang berbeda. Spaw tampaknya sudah melihat juga pergerakan dari tim BTR sudah mulai menunjukkan diri ya di daerah jendela dia.
Betul, dan tidak ada muncul kepalanya lagi dari Microboy karena dia langsung pindah ke lantai 1. Masih nge-split loh BTR, masih nge-split dua-dua. Microboy sama Zuxi, Luxi sama Ryzen, dan lagi-lagi muncul. Tidak pernah tidak muncul redeem code yang ada di layar HP, layar laptop, layar PC kalian. Layar monitor kalian ya, pokoknya cek aja nih. Ada yang bisa di-redeem topeng untuk hari ini dan ini limited untuk jumlah ID yang nge-redeem. Oh iya, betul. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nge-redeem. Langsung aja redeem. Ya, gitulah. Masih bisa nggak sih masuk ke goa? Masih tabrakin aja. Cuma goa di nerf kan, jadi kecil kan. Udah, dan nggak ada airdrop dalamnya kan. Emang jadi kecil ya? Kalau nggak ada airdropnya gue tahu. Nggak, cuma nggak ada airdrop. Airdropnya ada cuma udah nggak ada isinya lagi. Iya, kalau dulu kan selayak kayak airdrop gitu kan. Betul. Kayak satu Wih, airdrop yang turun aja. parkirnya gagal kurang. masuk. Padahal tadi kalau masuk perfect banget Iya, itu. pas on Langsung cam lagi. masuk Tokyo Drift tadi itu. Nah. Gue puter kan? Nah. Jangan copyright. Kayak doge ntar. kayak doge. Copyright yang ditelepon bukan kita duluan. Rama sama Jati duluan. Sama Bimo langsung ditelepon tuh. Kenapa ini ada lagu? Ini ada lagu ini apa ini? Ada lagi Tokyo Drift nih. Yang kena strike gua 3 kali. Organizer sini 1 kali berarti kalau ada lagu copyright. Tapi jangan lupa, kita juga mewakili organizer. Oh, benar juga ya. Jadinya Semuanya kena copyright ya. copyright. Semuanya kena copyright. Oke, dari Jaden, Aura yang sudah bergerak juga, mereka bakal kontrol di dekat RRQ terlebih dahulu. Ini udah masuk di dalam circle yang pertama dan akan berpindah kembali karena Blue Zone sudah mulai menghimpit lingkaran yang pertama. Yes, kita bakal melihat juga kan ini semua Lah, tim geraknya dikit doang. berhimpitan. Apa tuh? Itu circle 1, circle 2 geraknya dikit doang Aura. Oh, karena kan masalah dulu masih gede dan mental ke atas ini. Beruntung kali ini ya, beruntung. Kayaknya baru circle 2 ya. Lama banget ya. Lama banget. Gue dari tadi nge-cast Miramar, nge-cast Irengel, nge-cast apa gitu dari Sanho, kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ini luar biasa men, Weekend ini adalah map yang sangat unik. Dari circle, pergerakannya, rotasinya, komponnya. Weekend itu harus diubah cuy, sumpah. Harus dipercepat nih. Betul, antara circle yang dipercepat atau komponnya dikurangin. Kalau Kompon-kompon kecil iya sih, aja. kecil boleh ya, boleh kecil boleh. Kompon-kompon kecilnya aja itu dikurangin. Karena lo lihat aja nih, dari zoom in map yang kayak gini aja, lo udah lihat berapa banyak kompon kecil di pinggir pertigaan ada, di tengah-tengah open field ada, di high ground, di bukit, di gunung itu kompon-kompon kecil semua. Kotak-kotak rumah yang biasa dihinggapin sama beberapa tim buat jadi transit mereka. Sebenarnya pas asal dipercepat udah aman sih. Iya, dipercepat tuh aman. Kayak 1,1 aja. Ini kan 1 kali 0. Ini standar, Ini standar, tidak standar disentuh. klasik. Tidak senduh. Di 1,2 lah, kayak Irengel Miramar pas-pas. Nah itu pas. Pas banget. Itu pas. Kalau ada perubahan ya, mungkin Irengel Miramar dilamain dikit aja. Nggak apa-apa. Dilamain dikit nggak apa-apa. Tapi Vikendi-nya harus dipercepat. Karena gue ngerasa Irengel Miramar susah banget maininnya. Iya, itu Cepat susah banget. Kayak lu baru gerak dikit belum napas udah pindah lagi, udah pindah lagi. Tapi emang kan kita diminta untuk berperang, Battle Royale. Battle Royale, bukan Battle bertamu. Royale. Bukan bertamu, kita Battle Royale, man. Kita pengen perang cuy. Dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan realistis kehidupan yang ada gitu. Betul. Tapi nggak bisa pure 100% realistis. Namanya kan juga game. Game, kalau mau realistis, real aja udah. Ya kita nggak mau masuk membandingkan ya. Walau emang bagusan kita cuma ya emang seperti itu adanya. Oke, kita bakal lagi kan. Jadi belepotan gua. Kita bakal lihat gamenya lagi kali ini dari Korpai yang sudah mulai nge-scout ke depan sana. Ada Yangon Galacticos yang tadi ngelempar granat ke arah Korpai. Betul. Kita bakal lihat dari Korpai kali ini, pemain bintang dari PW88 masih bertahan juga seorang diri. Tadi hampir mati sekali, hampir ke pick off, tapi masih bisa selamat untuk sementara waktu ini. Oke, membuat temponya menurun kembali. Kita udah naikin hype-nya. Dar turun lagi. Tiba-tiba kebanting lagi. Mungkin karena emang Vikendi butuh aura-aura yang chill. Butuh aura. Bukan aura e-sport ya, tapi lebih ke feel yang chill gitu. Feel yang Mood chill. yang chill. Mood and chill. Mood yang chill. Putar lagu kah? Jangan. Denganmu. Itu cocoknya buat Irengel Senja cuy. Oh, orang yang senja. Itu buat Irengel Tapi Senja. nggak pernah kita dapat senja ya di PMPL ya? Saya. Di saya Nggak waktu ada. itu pernah dulu. Dulu pernah sekali yang kita bilang tim senja waktu itu. Yang di pinggir-pinggir pantai. PMCO bukan tuh? Pernah waktu itu satu Iya, kali. iya. Tapi nggak masuk kayak New Erengel yang kali ini belum pernah ada kan? Belum. Yang udah ada sekarang perangnya Aura.
Iya. Perangnya Aura nih yang udah mulai ada saat ini. Satu kenok rush. Yes, ini dia Aura yang gue tunggu-tunggu. Kenok rush. Awas, ada one sec yang menunggu di arah broken wall. Terlalu terburu-buru, backup di belakang juga masih terlalu jauh. Akan menjadi sebuah confirm kill dan Aura menghentikan niatnya untuk melakukan push. Steve terlalu nggak sinkron tadi ya, terlalu cepat dan terlalu terbuka. Dia kalau mau nge-rush lurus itu harus berempat tadi. Yap, nggak bisa satu persatu karena ada 2 broken wall yang harus dia pikirkan tabraknya kanan atau kiri. Betul. Harusnya ada rumah dulu nggak sih, rumah kecil, main dari luar dikit. Ini malah nganterin Dacia cuy. Iya. Harusnya main dari compound yang kecil dulu, bukan compound sih, dari rumah kecil, tabrak broken wall yang aman banget, baru ngebangun serangan pelan-pelan. Kecuali berempat tadi. Kecuali berempat. Tadi yang di belakang aja masih kesangkut mobilnya. Iya. Vehicle-nya masih kesangkut antara motor salju atau tadi mobil, gue lupa. Dan kali ini Aura juga lebih memilih mengamankan play zone yang terlebih dahulu, mengamankan satu kompon yang ada di pinggir dari play zone atau circle yang kedua. PP88 juga sudah mulai bereaksi kali ini, mereka akan memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu, jangan sampai hancur. Ini 2 Dacia yang dia punya, 2 kendaraan yang mahal yang dipunya oleh PWAA. Iya, yang lebih berharga dibanding M4 full set. Ya, itu lebih berharga kalau kita berbicara tentang Vikendi. Tapi kalau di map lain, M4 full set yang lebih berharga dibandingkan hal-hal lain. Oh, Luxi punya spot yang cukup baik. Kali ini bakal langsung keker scope 4 yang menuju ke arah stops. Bisa di pick off atau tidak, karena angle shootnya masih tertutup. Dan Volnova yang sudah ditinggalkan oleh Bigetron kali ini ditempati oleh 2 tim. Ada Yudu dan juga Secret Jin. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari permainan tim Yudu. Pelan-pelan mereka bakal coba untuk maju ke depan dan masuk ke arah Volnova yang lagi mereka isi sementara waktu ini ya. Dan untuk Fredo sendiri sudah mulai muter-muter dalam rumahnya dan sudah mulai mensecure area mereka ataupun bisa bilang bagian komplek mereka kali ini ya. Tidak membiarkan lawannya untuk masuk ke area komplek dan menahan masuk late game ini ya, masuk late game ini serta 3 selanjutnya. Oke, belum ada perang lagi Flo, semuanya hanya mengamankan transit point mereka doang sebelum melihat circle yang semakin mengecil. Tapi Yangon Galacticos bakal spray sama Aura. Mobilnya udah mulai bunyi klonteng dan tertutup angle shootnya. Mereka mengambil di bagian bibir dari laut atau bibir dari sungainya. Mobil polisinya bakal ditinggalkan begitu saja karena sudah mulai berasap. Terlalu beresiko kalau mereka nekat untuk melanjutkan perjalanan rotasi mereka. Betul. Dan kita bakal lihat juga kali ini dari tim YG. Mereka bakal menahan posisi mereka. Aura tampaknya tidak puas atau tidak senang dengan Steve yang di belakang karena lobby. Kita bakal ada seorang Jaden bakal naik ke atas high ground. Tapi bakal berhenti sebelum mencapai puncaknya dan tak terlihat dari semua angle-nya. Jaden sudah mulai melihat kiri dan kanan, melihat posisi dari seorang Lord di HBD. Jaden ya akan tersungkur sementara waktu ini. Lord menjadi cosplayer yang sukses di sana, berhasil mendapatkan satu pick off menuju ke arah Jaden. Kali ini bakal ada smoke setup terlebih dahulu, granat akan dilempar dan berhasil memulakan Jaden menuju ke arah lobby. Bahkan satu player dari Aura kembali sekarat. Iya, Rosas bertahan di bawah Lord Grand melakukan healing. Di mana Keshi akan coba nge-backup dari sisi belakang kali ini. Lord akan coba nge-pressure mengetahui bahwa Aura tinggal menyisakan 2 player lagi. Betul, ini udah pasti. Lord tahu banget kalau Aura tinggal 2 player karena tadi mereka juga berhasil mendapatkan Steve di awal-awal ketika Aura pengen melakukan push. Granat bertubi-tubi juga bakal dilempar, smoke setup sudah mulai dikeluarkan dan Roses akan regroup lagi bersama dengan seorang Keshi dan ini menjadi momen untuk Lord lebih pede nembak menuju ke arah Aura dan Keshi pun tertangkap, mobil diledakkan, tersandwich di satu bagian batu yang sangat kecil. Betul. Dia tidak bisa kemana-mana, dia harus mengharapkan YG tidak berani maju ke arah dia. Ataupun zona kepental ke arah dia sehingga bisa di-backup oleh Roses. Tapi untuk sementara waktu, gue rasa Keshi nggak akan kemana-mana. Dia akan stay tetap di batu dia dan juga fortingan mobil dia yang seadanya. Ini bakal menjadi long fight sih antara Keshi dan juga 3 player dari Yangon Galacticos. Kecuali Roses bisa membackup dan Ryzen berhasil menghalangi satu tim yang mengambil daerah Volnova. Yudu Gang terkena surprise dari Ryzen. Ya, tampaknya BTR penguasa Volnova tidak senang bahwa ada orang lain yang pengen menguasai kota mereka juga kali ini ya. Langsung naik ke langsung menjaga juga area-area mereka dan Ryzen berusaha untuk meng-end Drax yang sempat kenok. Gue suka banget sama permainannya BTR, nge-splitnya 2-2. Tapi Microboy sama Zuxi itu punya angle yang bagus banget untuk nge-backup Ryzen dan Luxi. Betul, karena balik lagi ya mereka split lumayan jauh nih. Jauh. Ryzen sendirian di Volnova, 3 lagi udah nyebrang. Ryzen tapi mau coba mengganggu tim-tim lain yang pengen nyebrang ke bagian safe zone-nya. Ya dan ini lihat di bagian selatan numpuk banget, bahkan di center circle-nya cuma ada Airwolf dan juga tim Secret. Di utara bener-bener sepi, hanya ada Aura, Yangon, Galacticos dan saat ini akan join bersama mereka ada tim RRQ. Iya, kita bakal lihat kayak ini juga dari permainan tim
BTR, bagaimana Ryzen nyebrang dan bersatu kembali dengan timnya. Gue gak ngerti sih Ryzen gimana cara bisa gabung kembali dengan timnya kali ini. Dengan kondisi yang cukup sulit kali ini, dijepit oleh dua tim, Ryzen juga cukup low, kena bom ledakan dari arah Yudu. Perlu menggunakan first aid dan perlu nge-boosting sebanyak-banyaknya kali ini. Ini lawannya Ryzen berarti dari Yudu sama dari TSJ. TSJ kan? Secret Jin. TSJ itu masih ada 4, Yudu itu 4 juga berarti 8 lawan 1. 8 lawan 1. 8 lawan 1 dan granatnya lagi-lagi ngebuat Ryzen cukup low HP barnya. Bahkan kali ini pixel HP untuk seorang Ryzen. Ada berapa banyak healing yang dipunya oleh Ryzen? Gue lupa tadi. Begitu kameranya ke arah Ryzen, harusnya dia masih punya 8 kit dan masih punya boostingan. Jadi masih cukup aman. Tapi SMG juga sedang dipush oleh tim lain. Sementara dari Secret Jin, mereka berada di bagian atap seperti Ryzen dan punya angle shoot ke arah Ryzen. Iya, kita bakal dari seorang Kingzo juga bakal langsung naik ke atas atap. Kembali ya, Kingzo tuh raja atap dia. Dia selalu naik ke atas atap, selalu membuka vision untuk timnya dia. Ketemu sama Geekfam. Oh. Oke. Demrutnya jauh nih. Ya, ini udah nggak bisa sih. Ya, Profesor Snipes bakal langsung di pick off begitu aja. Ya, ini udah kenok dan udah terpisah jauh. Demrut juga nggak bisa ngapain-ngapain. Jadi ya Demrut bakal coba untuk nge-hold aja kali ini ya. Tinggal 1 berarti ya? Ya, last man standing dengan 0 kill. Betul. Ya, tinggal 1. Bener-bener 1 cuy. Geekfam terpojok banget. Untungnya mereka udah masuk ke dalam zona loh. Kalau mereka di luar zona itu bakal ngebuat PR banget untuk mereka. Dan Airwolf tidak bergeming, Bigetron juga tidak bergeming. Yang baru datang di sekitar mereka ada PW88 yang mengamankan 1 shake kecil yang ada di bibir sungai juga, di pinggir sungai. Harusnya circle kelima masih masuk ke area mereka nih. Harusnya ya. Karena kita tidak melihat perpindahan dari circle-nya tadi juga. Circle keempat kan biasanya yang paling ekstrim. Udah ke 5 ke 6 7 sih udah ya kecil-kecil aja. Ya ngecilnya normal. Ya, kecil normal. Cuma 3 ke 4 aja yang cukup ekstrim kali ini. Betul, dan Ryzen ternyata masih bisa bertahan dengan sangat nyaman flow di bagian Volnova. Walaupun Volnova sudah agak ditinggalkan oleh zona-zona yang ada. Dan Airwolf, mereka di pinggir circle, mereka bakal fight sama tim Secret harusnya. Karena dari pergerakan Secret bakal menuju ke arah tim Airwolf. Tapi di sisi lain Iconic terpotong rotasi mereka karena di bukit sudah dikuasai oleh V-Gaming. Ya, kita bakal dari Gaming menggunakan high ground advantage mereka, tapi seberapa lama mereka bisa menggunakan high ground advantage kali ini? Dapat Pew. Karena mereka sekarang harus fight. Oh, Pew di steal sama ASTP. Wait, RRQ. Wah, RRQ juga fight loh sama tim shack Secret. kecil, rumah kecil doang Bener. pertahanan mereka. Gua kira RRQ bakal ngerusuh duluan ke Aura tadi ya, tapi ternyata dirusuhin sama tim Secret terlebih dahulu dan ternyata Secret bakal regroup, dia bakal mundur di push. Bukan mundur, mereka ingin nge-push ke arah tim RRQ. Jinan sudah selesai melakukan healing. Satu orang di bagian luar, kali ini 2 orang sudah mulai knock, 1 player terakhir melawan 2 pemain tim Secret dan RRQ. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Yes, dan hanya kenok seorang Matoy doang dari tim TS berhasil mensecure area ujung circle-nya. Aman, posisi mereka sejauh ini aman, tapi ada penantang baru di arah Volnova. Kalau tadi cuma ada Secret Jin sama Yudu, sekarang nambah 1 tim lagi. Iya, dan Ada Puyat. Ryzen masih loh memisahkan diri. Tapi posisi Ryzen benar-benar membuka vision untuk perang di daerah BTR lainnya. Betul, jadi kontrol areanya BTR bisa dibilang ada di tangan Ryzen. Karena dia yang ngasih informasi ke 3 player BTR yang lainnya, posisi musuh adanya di sebelah mana. Dan harusnya Ryzen nggak bakal dimajuin oleh Yudu. Tinggi banget itu, di pushnya susah. Susah banget. Di pushnya susah, dan tadi kalau nggak salah ada Secret Jin yang ada di bagian atap juga. Iya. Bonyok dah itu, Chopper. Chopper, Pimai juga bonyok, Box Gaming rata, dipulangkan ke arah lobby, ada 1 kill lagi yang bakal terdengar. Halo SMG, welcome to the club. V-Gaming memulangkan salah seorang player SMG untuk berkonsultasi dengan Box Gaming di arah lobby. Udah kayak ini Bas, udah kayak bodyguardnya BTR. Betul. Ada yang nabrakin di luarnya, kita digangguin langsung. Nah ini lihat, begitu ada mobil lewat langsung keluar, ada mobil lewat langsung keluar, gaspolin aja lah semua sisinya. Terus kata BTR, terusin, jagain gua terus. Terus bos. Tapi ini berkat info dari Ryzen juga yang punya angle kemanapun. Iya. Dan Ryzen pun bisa memberi backup dengan sangat baik ke arah jembatan maupun ke arah open field di dekat sungai itu. Kalau dia mau nge-push BTR dari Broken Wall, masih sama Ryzen. Simpelnya gini, contohnya nih ya, kalau misalkan dari tim Puyat pengen nge-push ke arah BTR, Ryzen free shoot dari arah tempat dia. Bisa ngenokin 2 orang, 3 orang dulu sebelum nyampe ke arah temboknya. Bahkan nggak sampai ke Ryzen nembak, Luxi yang ada di bagian perumahan itu aja bisa nembak ke arah bibir sungainya. Tapi Ryzen kali ini harus pindah. Harus pindah, karena nggak masuk ke dalam zona. Gimana cara dia pindah dengan selamat? Ujung jembatan, bawah jembatannya udah ada 2 player dari tim Puyat, ada SMG Badrum juga, terus ada Yudu yang ada di deketnya Ryzen persis. Atau mungkin emang Ryzen nggak berniat untuk selamat. Tapi maksudnya kayak dia
tarikin kaki-kaki orang-orang lain dulu. Bisa, kayak gitu juga bisa. Tapi di sisi lain Aura tertangkap. Roses berarti tinggal last man standing dari tim Aura. Dan tampaknya dari Rose pun nge-take down, Casey ke-take Casey. down, pulang ke arah lobby, Aura di posisi ke-11 dengan membawa 0 kill. Betul, 0 kill dan juga placement point 1 ya. Oke, BTR juga sebentar ada yang knock satu player mereka. Kayaknya Ryzen sih knock deh harusnya. Ya Ryzen. Ryzen ya. Kejebak soalnya dia sendirian dan ini fix udah nggak bisa di revive lagi buat Ryzen-nya. Dia bakal terjebak di bagian atap dari rumah yang dari tadi dia tempatin. Iya, dan Luxi juga berusaha untuk membuka vision karena bawah ada ASTP di bawah. Dan member lainnya dari BTR siap mentabrak nih. Karena bentar lagi bakal dihajar. Padahal nih kalau Ryzen nggak knock ya, itu free shoot banget kedua player Yudu. Free se-free-free-nya. Free se-free-free-nya. Dan Matoy kembali dengan DMR-nya dia. Raja DMR coklat. Betul, ini SLR ya? Ya, SLR yang dia pegang. gue gak boleh nyebut sesuai yang biasa gue sebut di streaming gue. Ini official. Ini official ya? SLR. Gue kira lo bakal sebut seperti kalau kita lagi live stream dan Enggak. juga bermain gitu. Kalau masih seks sama kebu berani gue. Oh, itu masih berani ya? Kalau sebutannya SLR di streaming gue gak boleh. Ojan kayaknya berani sih. Apa? Soalnya kan dia di rumah sekarang. Oh di rumah ya? Dia berani ngomong ya. Oh, di rumah kah? Bisa lo omongin. Nggak tahu di rumah siapa. Ah, aduh. Kualat gua. Kayaknya didoain yang buruk-buruk gua sama Ojan barusan. Kita bakal lihat juga kan dari tim TS tampaknya harus masuk ke dalam safe zone di mana tim Aero juga menghalangi jalur terenaknya dari tim TS dan tampaknya dari tim Aero juga nabrak ke arah kompounnya BTR akan fight antara dua tim Indo yang masih bertahan kali ini. Ryzen belum pulang ke arah lobby setelah cukup lama bertahan di daerah Volnova. Betul, dan kali ini Aerolov, dua player mereka sudah mulai menghimpit ke arah Microboy. Satu granat yang cukup baik, satu pemain tumbang. Ya kita bakal serang Yuhai Boy dengan SLR. Dua SLR dari timnya. Wah sakit banget main SLR-nya. Tappingnya dalam banget. Ribet, diajarin Mato itu pasti. Wow. Awas, pala jangan sampai kelihatan ya. Pala jangan sampai kelihatan. Kuncinya pala jangan sampai kelihatan kalau udah ketemu sama Matoy, Raja DMR-nya. Hazelnuts masih dalam posisi terknockdown, sementara BTR bakal dibagi fokusnya karena ada dua tim yang bakal nge-push menuju ke arah mereka. Dan Yuhai masih berusaha untuk mendapatkan tapping ke arah tim Aerolong. Superuna berhasil diamankan oleh Stops dari PP88, tapi sepertinya Bigetron akan mendapatkan push yang sangat-sangat berbahaya karena dua playernya mereka terpisah kali ini. Zuxi di atas masih bisa mengontrol fight dengan sangat baik kali ini, namun ada trade knock yang terjadi di bagian tangan juga berhasil diamankan. Bigetron hanya menyisakan satu player terakhir mereka. Betul, tinggal seorang Lucy bertahan di bagian luar rumahnya, di seberangnya, di kompleks seberangnya. Dan Aero juga menyisakan tiga pemain mereka di mana zona sangat-sangat sulit menuju ke sungai nih, Bas. Menuju ke sungai, akankah Aero coba terobosin dan masukin mobilnya ke laut? Aero nih kepotong sama PB88. Lihat lautnya setengah. Oh my God. Ini zona yang kita suka tapi tidak disukai oleh semua player. Kita sih ketawa-tawa. Kita sih Kalau ketawa-tawa. player udah sakit kepala semua lihatnya. Mereka udah stres banget ngeliat zona kayak gini. Ini bakal ada kodok gaming kayaknya. Gue di tim secret dari bukit, gue masukin mobil gue ke laut. Healing kayak waktu itu ya. Iya. Dan buat kayak dua member lainnya ngerambo aja udah. Pas mobil gue lewat kan banyak yang nongol tuh. Tembakin semua yang lewat. Ini kayaknya Aero tinggal ngambil kill-kill doang deh. Dia bisa dapat kill dari V-Gaming. Kalau V-Gaming keluar dari kompon ini. Ya, nyayurin Betul. ya. Luxi juga sama sih. Tujuan dia coba pengen nyayurin lawannya depan dia. Tapi kali ini untuk tim Iron juga BTR, actually it's okay gitu. Nomor 6 udah lumayan gitu. Iya udah lumayan banget gitu. Walaupun jumlah kill mereka belum ada, tapi hashtag 6 menurut gue udah lumayan banget buat At least Aerolov. Ibaratnya ini kayak worst situation lah. Paling jelek ya nomor 6 gitu. Yes, dan Potato sepertinya sudah berpasrah diri aja karena Bluesun juga bakal bergerak dalam 8 detik lagi. Dan pusing juga nih buat tim Secret. Wah gila. Ini agak nyayur sih dari posisi ini, tapi mereka butuh PR yang banyak banget. Untuk maju gitu. Untuk maju ke bagian depan. Oke, dia bakal ambil kanan atau kirinya. Kayaknya dia bakal ambil beberapa pohon yang ada di sini, tapi bakal ditembak sama PB88 juga sih. PB88 tuh paling enak. Iya, dia paling enak dari semuanya, tapi ya baik lagi dia tinggal menjaga compoundnya. Tapi sedangkan kita bakal lihat dari tim Aero juga mulai kehilangan player mereka. Hellstar sudah tumbang, perlu melakukan healing terlebih dahulu. Dan tampaknya iShots juga tertumbangkan oleh seorang Cosmos. VGM tak juga dan tampaknya Luxi langsung berenang-berenang gaming kali ini ya. Betul, Bigetron masih bisa bertahan dengan Luxi seorang diri kali ini. Bakal ada granat ke arah Secret. Dar! Secret versus Secret. Granat berikutnya bakal dilempar juga oleh Cosmos. Molotov kali ini dibakar hidup-hidup dan terbakar sudah. Namun masih lewat. Yang terbakar hanya rerumputan yang ada di sekitar Dan mereka. kedua tim Indo kembali top 5 pada game kali ini. Betul. Kita bakal lihat kali ini dari BTR dan juga Aero masing-masing satu player yang tersisa. Dapatkah mereka bertahan? Spaw nyelamin mobilnya. Luxi juga masih berenang-berenang di laut. Tapi kita bakal lihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Top 4 untuk kedua tim Indonesia. Nice try banget buat Bigetron dan juga Aerolove. Hashtag Indo Pride top 3.
untuk tim Aerolov Bigetron harus puas di posisi keempat. Iya, kita bakal dapatkan ada seorang Spaw bisa bertahan lebih lama lagi di ujung zona dengan mobil dia. Gue gak tahu berapa healing yang dia punya. Ya. Gue gak tahu berapa healing yang dia punya, tapi Karena damage-nya double. Dari paru-paru Oh, sama dari take blue zone. down. Oh, nggak bisa. It's okay. Hashtag 3, nice try. Hashtag 3 itu 10 10 poin. 10 poin. 10 Stabil poin. banget. Stabil banget. Dan ini yang Chicken bakal beda tim lagi. kecuali TSJ. Iya. Iya Gila sih TSJ sih. TSJ kalau ini Chicken, 3 kali Chicken di hari ini. Ini Muri 4-4, tapi Cosmos bisa jadi game changer ini. Dan zona ke arah TSJ, Harusnya TSJ sih, harusnya ya. kecuali Kenok. Tapi jangan lupakan Korpai. Ya. Carry dari PW88. Karena lihat, Korpai doang yang pede banget buat sendirian ngepron seorang diri aja nih di bagian depan. Tertangkap kayaknya tuh. Pemain bintang nih dia. Iya, dan Korpai, bye-bye. Korpai tertangkap oleh Cosmos. Flank ketemu flank. Sukses flank yang dilakukan oleh tim Secret Jin. Flank ketemu counter flank. Gue suka banget Betul. dari tim TSJ, dia tahu bahwa ada posisi kemungkinan di flank. Dia mengirim satu orang counter flanker buat matiin flanker lawan. Betul, dan ini akan mengubah modenya menjadi FPP lagi. Hanya bersembunyi berbagi smoke. 3 player boss bakal di spray through the smoke kali ini. Reload terlebih dahulu dan Uzinya sama kayak punya temen gua. Bakal ada close combat. Cukup Wah, sekarat. kena 2. Ice tumbang. 2 pemain sudah mulai sekarat lagi lah. Cosmos bakal nge-follow up. Ini bakal ada backstep dari Circle Cosmos. 3. Ini backstep dari Cosmos dan bakal langsung di spray. Double T di takedown dan winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Chicken ketiga untuk Jin di hari yang kedua. Yes, luar biasa banget bagi tim TSJ dalam satu hari mengumpulkan 3 win